Saudara sekalian, ada satu fenomena yang kita tangkap dalam hidup berjemaat. Kalau kebaktian-kebaktian, pendalaman Alkitab yang mencantumkan tema, apalagi kalau tema itu tema-tema yang memikat, menarik, membangkitkan satu pertanyaan, membangkitkan dorongan ingin tahu, lalu orang datang, saudara. Dan biasanya lebih banyak. Tetapi kalau pemberitaan firman Tuhan tidak mengemukakan, tidak memberitahukan tema, jumlahnya tidak sebanyak kalau kebaktian itu mencanangkan tema. Di sini kita melihat ada orang-orang Kristen yang memang suka sensasional. Ini Kristen sensasional. Kalau yang namanya kebaktian kebangunan rohani, kebaktian penyegaran iman, kebaktian pemulihan atau apa namanya, orang tergairahkan untuk ingin tahu. Tetapi kalau tidak ada tema, dorongan itu lemah. Bahkan kadang-kadang tidak ada sama sekali. Sehingga orang tidak melangkah untuk belajar kebenaran firman. Padahal bagi saudara-saudara sekalian yang rajin mendatangi pendalaman Alkitab, mengikuti pendalaman Alkitab, mengikuti suara kebenaran, bisa membuktikan bahwa sering kita menemukan, mendengar, menangkap kebenaran-kebenaran yang luar biasa, yang inovatif. Walaupun pemberitaan firman Tuhan tidak mencantumkan terlebih dahulu tema khotbah atau tema-tema seminarnya. Sampai akhirnya saudara tetap mencari suara kebenaran, tetap menghadiri kebaktian pendalaman Alkitab, tetap mengunjungi dengan setia kebaktian suara kebenaran, karena ada dorongan mau tahu lebih banyak, mau menemukan lebih banyak. Bukan karena ada satu tema, karena memang kita butuh nutrisi bagi jiwa dan rohani kita. Bayangkan kalau orang mau makan hanya karena jenis makanan itu, ya. Mau makan apa nak? Lauknya apa? Ayo nak makan. Lauknya apa mam? Yuk makan yuk. Kemana? Makan apa? Beda dengan orang yang memang mau sehat. Nanya makannya apa? Dasarnya bukan karena dia mau mencari sesuatu yang menyenangkan lidah. Sesuatu yang menyehatkan. Itu agak beda, saudara. Nah, kalau kita di suara kebenaran ini sudah menemukan banyak kebenaran, ya. Walau tidak ada tema yang terpampang, kita tetap mencari. Sering tanpa tema-tema yang dicantumkan, kita menemukan banyak kebenaran yang menakjubkan. Nah, saya sudah menangkap saudara-saudara yang sejak datang di seminar doa Bapak kami tetap bertahan. Sebab mulai merasakan kebutuhan itu, need itu. Biar tidak ada tema tetap datang. Nah, ini bagus. Pertahankan hal seperti ini. Sebab Alkitab berkata, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Dan bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang memang sekian lama ini telah menunjukkan kesetiaan memburu kebenaran Tuhan, ada tema, nggak ada tema, rasanya tidak jauh beda. Bahkan tidak berbeda sama sekali. Nah, ini saudara sudah punya metabolisme rohani yang sehat. Metabolisme rohani yang baik.
Nah, minggu lalu saya menyinggung mengenai perhentian. Perhentian itu artinya, saudaraku sekalian, sudah tidak lagi memiliki keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Bapak Ibu, saudaraku sekalian, kebenaran ini pentingnya, saudara sekalian. Ini umat PB, Perjanjian Baru. Ini umat PL, Perjanjian Lama. Di Matius pasal 19, ya, kita menemukan orang yang ingin memiliki hidup kekal. Apa yang harus kulakukan Tuhan supaya aku beroleh hidup yang kekal? Lalu Tuhan mengatakan, kalau kamu mau hidup, lakukan Taurat. Maka berkualitas. Tetapi kalau kamu belum pengen yang sempurna, itu hidup kekal. Melakukan hukum Taurat itu memuaskan Tuhan. Tetapi umat PL masih boleh memuaskan diri sendiri. Memuaskan Tuhan dengan melakukan Taurat. Tapi juga boleh menikmati susu dan madu dan tanah Kanaan. Susu dan madu dan tanah Kanaan. Tetapi begitu masuk kehidupan umat perjanjian baru, jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, datang kemari, ikutlah aku. Ini memuaskan Tuhan. Ini tidak ada. Ini tidak ada. Nangkap maksudnya, saudara? Kok aminnya pelan ya? Apa yang saya katakan benar enggak? Kalau kamu mau hidup kekal, ini. Kalau cuma mau hidup, cukup. Nah, umat perjanjian baru itu disetting untuk memiliki hidup yang kekal. Memuaskan Tuhan. Dan tidak memuaskan diri sendiri. Habisi. Kalau mau hidup, ya, kalau mau hidup kekal, itu harganya 50 juta. Misalnya, mau beli. Orang kaya itu punya 25 per X. 25 juta nih ya. Dia pikir dia bisa membeli hidup kekal dengan 25. X-nya enggak boleh. Dua-duanya kasih. Baru. Ini mungkin nilainya 25 juta juga. Supaya aku berhidup yang kekal, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Tuhan Yesus berkata, kalau kamu mau hidup, dia nggak sebut pakai kekalnya. Saya sudah periksa bahasa aslinya. Saya menyinggung ini walaupun sebenarnya bukan pokok masalah, tapi hari ini menjadi pokok masalah. Kalau kamu mau hidup kekal, ini. Boleh nggak saya beli 25 tapi X-nya nggak ke bawah? Nggak boleh, dua-duanya. Jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin. Datanglah kemari ikut aku. Engkau melakukan hukum Taurat, tidak cukup. Tapi juga seluruh kesenanganmu harus diberikan. Ini yang namanya mencintai, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Matius 22, 37, 40. Ini. Nah, sekarang setelah lihat saya kasih tahu satu hal. Bapak Ibu nanti boleh buktikan ya. Saya tidak suka ya kalau saya mendengar seseorang menyebut nama presiden tanpa bapak. Saya bukan pengikut salah satu partai, saya bukan pejabat pemerintah, saya tidak mengharapkan apa-apa dengan pernyataan ini. Kalau menyebut nama bapak presiden, mestinya nama bapaknya ada. Saya tidak suka mendengar orang berkata SBY, SBY. Saya tidak suka. Bapak SBY masih boleh. Bapak Presiden masih boleh. Di luar negeri saja pakai kata yang mulia. Minimal Mr. Obama. Bukan OBM. Nah, orang yang menyebut nama Bapak Presiden tanpa nama Presiden tanpa kata Bapak. Coba satu kali bertemu langsung. Saya mau nanya.
Berani gak you sebut tanpa Bapak? Gimana SBY? Berani gak? Saya kira saudara ya menyebut nama saya saja pakai Bapak loh, Pak Eras loh. Enggak, isi Eras. Jarang orang berani begitu. Kalau sampai ada kayaknya nggak punya etika. Saya menyebut orang-orang di bawah saya saja pakai Bapak loh. Nggak pakai nama doang. Jadi mereka yang menyebut nama presiden tanpa kata Bapak, coba langsung bertemu dengan beliau. Berani nggak menyebut tanpa kata Bapak? Selamat pagi Bapak Presiden. Berani nggak gini? Pagi SBY. Saya nggak ngerti budaya apa di negeri ini sampai tata krama menyebut nama yang mulia, yang tertuju sebagai nomor 1 di Indonesia tanpa hormat. Buset bener deh. Saudara jangan ikut-ikutan. Kadang-kadang karena kita mendengar orang berkata begitu, kita ikut-ikutan. Jangan. Itu jabatan terhormat loh. Kalau kita tidak bisa menghormati pemimpin kita, siapa yang mau menghormati? Dari sebutan saja sudah nampak. Punya etika enggak nih? Kita nih orang timur. Punya tata krama enggak? Punya sopan santun enggak? Sampai saya lihat itu ya. Orang enggak berpendidikan. Orang enggak jelas juntrungannya sebut nama presiden tanpa Bapak. Terus terang ya, saya marah loh. Diem-diem marah. Aduh, ini orang kok begini ya. Nggak ngerti etika. Coba ketemu langsung Bapak Presiden. Berani nggak sebut nama? Sebut nama tanpa Bapak. Udah disingkat. Tanpa Bapak. Coba Anda berani nggak berhadapan tanpa saya bilang ini? Itu si ES. Kayaknya yang begitu orang-orang bengkok di hatinya. Betul, asli dia bengkok. Di etika dunia saja tidak benar, apalagi etika anak-anak Tuhan. Pak ES juga enggak loh, Pak Eras. Apalagi depan saya bilang, hei ES. Berani enggak kira-kira? Oh, saya ngomong begini bukan mau dihargai. Tata krama dalam kehidupan kita harus mengerti. Nah, tata krama yang lebih tinggi dari hal ini adalah tata krama kita dengan Tuhan. Seberapa kita menghormati Tuhan. Sebab ketika kita berhadapan dengan Tuhan semesta alam, Maha tinggi, maha mulia, maha agung, ketika saudara tidak mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, you tidak akan berani berhadapan dengan dia. Percaya. Saudara tidak akan berani berhadapan dengan Tuhan. Saya bersyukur bulan-bulan belakangan ini Tuhan mulai bukakan satu atmosfer dalam jiwa saya atau membawa saya kepada satu suasana di mana saya gentar. Saya gentar terhadap kedahsyatan Tuhan semesta alam. Jadi sebelum tidur kadang-kadang saya berdiri begini. Bapa di dalam surga. Itu kegentaran itu mengalir di jiwa saya. Mengerikan. Mengerikan. Bapa, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ada kegentaran yang merambat dalam jiwa saya. Mengerikan. Dan saya mulai berpikir kalau sampai orang tidak mencintai Tuhan dengan segenap hati, berani nggak berhadapan dengan Dia? Apakah kita sudah mulai memikirkan hal ini dengan serius? Kalau sampai kita berhadapan dengan Tuhan semesta alam, Maha agung, maha mulia, maha tinggi, maha besar. Apakah kita telah memberikan porsi yang pantas mengasihi Dia?
dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Salah satu ciri yang menonjol, atas orang yang menjadikan Tuhan perhentian adalah fanatisme terhadap Dia. Anda buktikan itu. Temukan jawabnya. Alami. Salah satu ciri yang menonjol orang yang menjadikan Tuhan perhentian adalah fanatisme terhadap Tuhan. Perhentian itu artinya tempat di mana seorang menggantungkan kebahagiaan dan segala pemenuhan kebutuhan, keamanan, kesempurnaan. Itu kebutuhan itu termasuk kebahagiaan, kesenangan, dan lain sebagainya. Hanya pada Tuhan. Fanatisme terhadap Tuhan Yesus ini ditunjukkan oleh tokoh-tokoh Alkitab. Dan Tuhan pun mengendaki kita itu harus fanatik. Harus ekstrim. Kalau kita membaca misalnya Wahyu pasal 3 ayat 16. Coba perhatikan. Tuhan pun mengendaki fanatisme. Fanatisme yang benar, fanatisme yang sehat, fanatisme yang baik. Wahyu pasal 3 ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Maksudnya apa itu? Kebenaran yang terkandung di dalamnya yang memiliki nilai permanen adalah Tuhan mau kesungguhan. Atau tidak usah sama sekali. Aku tidak suka, kata Tuhan, kamu hangat-hangat. Aku mau kamu panas sekalian, dingin sekalian deh. Tentu Tuhan mengendaki kita panas, hot untuk Tuhan. Ini, ya, ini loh segenap. Bapak Ibu kalau melihat orang punya keahlian apa saja deh. Berdiri di atas papan kecil. Itu kalau pemain sirkus itu kadang kita serem melihatnya ya. Di atas meja dikasih bola, dia berdiri di atas bola. Aduh. Ya dia lempar barang. Waduh. Wah, tinggi-tinggi. Waduh, sambil berputar palanya pegang. Hebat bener. Dia telah berlatih. Dan pasti ekstrim itu berlatihnya. Kalau orang bisa main musik gitu. Atau biola. Kita hebat banget. Dia pasti fanatik. Belajarnya fanatik. Kemampuan manusia secara fisik atau jiwani itu tidak terbatas. Ada orang bisa 10 bahasa. Kok bisa ya? Ada orang bisa tarik truk. Kok bisa? Dengan rambut. Tarik mobil. Kok kuatnya? Semua itu latihan. Gak bisa satu hari. Nah kalau kemampuan jasmani, fisik, jiwa bisa melahirkan karya-karya besar. Mengapa kita tidak memaksimalkan potensi rohani kita untuk bisa menghasilkan karya-karya besar yang bernilai abadi? Jadi kalau saudara mau mendengar suara kebenaran hanya karena ada tema yang menarik, orang begini tidak mungkin fanatik. Nggak mungkin fanatik. Semi bisa semi. Fanatik dari bahasa Latin fanaticus yang artinya diilhami oleh sesuatu yang sangat baik. Dalam bahasa Indonesia kata fanatis ini serapan dari bahasa Inggris fanatic. Kata fanatis sejajar dengan kata ekstrim artinya antusias atau semangat menghendaki atau memilih sesuatu secara berlebihan bahkan kadang-kadang tidak masuk akal khususnya di bidang agama.
Nah, manusia adalah makhluk yang memiliki perasaan dan pikiran. Gabungan antara pikiran yang memahami sesuatu dan perasaan yang merasakan secara instinktif, naluriah, memungkinkan manusia memiliki fanatisme terhadap sesuatu atau seseorang. Maka orang tidak mungkin fanatik secara benar kalau tidak mengenal Tuhan dengan benar. Dan tidak mungkin fanatik dan benar kalau tidak mengalami Tuhan setiap hari. Tidak mungkin. Dia harus mengalami Tuhan setiap hari. Kalau kita belajar firman Tuhan. Firman-firman ini kan dalam kehidupan. Pengalaman-pengalaman hidup kita bermacam-macam. Itu pasti memuat kebenaran-kebenaran ini. Lewat pengalaman. Jadi ini mewarnai jiwa kita. Pengalaman menggores. Ini bisa mewarnai. Belum menggores ya. Saya pakai dua kata. Yang ini sudah menggores. Jadi pengalaman kebenaran-kebenaran yang kita pahami itu. Saudara. Menggores. Dalam jiwa. Sehingga mewarnai. Mewarnai jiwa. Mewarnai jiwa. Ini apa yang dirasakan. Ini apa yang dimengerti. Gabungan dua-dua ini fanatik. Tapi kalau pengertiannya sudah salah, ininya pasti tidak benar. Kalaupun seolah-olah apa yang diajarkan nyambung dengan kehidupan, ini pasti subjektif. Pasti subjektif. Misalnya kalau di gereja diajarkan, kalau kita berdoa, maka Tuhan akan buka jalan, ekonomi kita akan membaik, berkat akan berlimpah. Benar di sini, benar. Belum tentu itu karena Tuhan. Agama lain pun ternyata juga punya pengalaman yang sama. Tetapi kebenaran Tuhan untuk menciptakan satu kehidupan rohani yang ini, hidup kekal ini, menemukan hidup yang kalian berkualitas ini, kebenarannya harus benar. Maka di sini ada pengalaman-pengalaman yang tidak dimiliki oleh orang-orang non-Kristen atau orang-orang yang tidak jadi anak Tuhan. Sebab ini hanya diajarkan untuk orang-orang yang memiliki hidup yang kekal. Makanya mendengar firman-Nya harus fanatik. Fanatik. Pakai tema, nggak pakai tema, fanatik. Lalu tiap hari saudara harus teliti lewat pengalaman hidup itu. Apa yang Tuhan ajarkan. Biasanya kalau Anda sudah fanatik mendengar firman, fanatik belajar suara kebenaran, otomatis nanti di sini Anda jadi peka. Anda kan punya sensitivitas. Tapi kalau yang diajarkan bukan kebenaran, kelihatannya nyambung dengan pengalaman, tapi subjektif. Tidak bisa jadi landasan. Sebab hal itu juga dialami oleh orang lain. Tetapi kalau kebenaran, itu hanya dialami oleh orang-orang yang disempurnakan dalam Kristus. Makanya orang tidak boleh materialistis sama sekali. Lukas pasal 16 ayat 11, kalau orang sudah tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, tidak mengenal kebenaran. Nggak bisa. Nah, fanatisme di sini tergantung juga dari saudara. Nggak bisa saudara paksa Tuhan untuk membuat saudara tidak bertanggung jawab. Orang kaya yang disuruh menjual seluruh miliknya, membagikannya kepada orang miskin, lalu ikut Tuhan Yesus, ikut jejaknya, ikut gaya hidupnya, pergi. Sedih hatinya, bukan marah, sedih. Tidak ada pilihan, memang harganya 50 juta. Dia punya 25 juta plus X. Diharap yang X bisa dipertahankan, 25 bisa dipakai. Tidak bisa. Kalau umat perjanjian baru memuaskan hati Tuhan, titik. Tidak memuaskan kamu. Susu dan madu tanah Kanaan tidak ada lagi. Yang ada langit baru, bumi baru. Sedih. Hartanya banyak. Tidak bisa. Dia mau memuaskan Tuhan. Serius tuh. Tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran moral. Melakukan hukum Taurat. Serius. Tapi juga dia masih mau memuaskan diri. Tidak bisa. Ini bukan mau saya loh. Ini mau Tuhan. Amin. Maunya Tuhan loh. Bukan maunya saya. Lalu Tuhan Yesus berkata, memang lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya.
Lubang jarum itu satu pintu kecil yang disisakan pada malam hari bila pintu utama kota ditutup. Dan unta itu binatang yang dihiasi. Unta itu pasti binatang yang punya perlengkapan untuk bisa dinaikin orang. Itu harus copot semua. Itu unta itu dihiasi dengan mahkota. Ya, itu dicopot semua, jongkok baru didorong. Mustahil unta bisa masuk lubang jarum. Mustahil. Tapi lebih mudah saya kalau unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Berarti no way, no hope orang mau masuk surga itu udah sulit. Terutama yang terikat dengan materi. Murid-muridnya jadi gusar. Kalau begitu siapa yang diselamatkan? Tuhan berkata bagi manusia mustahil. Bagi Allah nggak ada yang mustahil. 10.000 tentara. Musuhmu 20.000. Mustahil menang. Tapi yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. 10.000 diberikan dulu. Jangan yang diberikan cuma 1.000 lalu kita harap Tuhan kasih 19.000. Nggak bisa. 10.000 you berikan dulu. Nanti kurangnya Tuhan akan talangin. Jongkok dulu unta. Jongkok dulu. Habisin semua, diturunkan bebannya. Jongkok dulu. Baru didorong. Oleh sebab itu fanatik dulu di sini. Belajar firman harus fanatik bener-bener. Dari pengamatan saya, ada orang-orang yang tidak bisa fanatik lagi mungkin sampai mati. Nggak bisa. Nggak rasa perlu firman itu. Saya nggak tahu apa yang di dalam benak mereka. Saya tidak tahu. Nggak ngerti. Nggak ngerti. Nggak ngerti. 1.001 alasan bisa dipakai. Jalan sama anak-anak lah apa nak. Kalau mau serius nih, you bawa anak dulu sebentar nih, tinggal taruh di situ sama pembantu atau istri dulu boleh, mam, aku mau ikut suara kebenaran ya. Oke, seterusnya aku nyusul, bisa kok. Nak tunggu ya, papa mau dengan suara kebenaran dulu, ntar pulang jalan-jalannya, masih bisa kok. Jam 4, nggak masalah. Tapi memang dasar ya, tidak menghargai firman, dia nggak fanatik. Tapi juga bukan orang jahat yang nggak ada di gereja. Ke gereja juga, mungkin juga aktif dalam kegiatan pelayanan. Tetapi fanatisme itu bukan pada kegiatan loh. Kecintaan kepada kebenaran dan kesediaan untuk mengenakan kebenaran itu tanpa batas. Ini orang kalau ketemu Tuhan nanti, berani enggak loh? Gue kasih tahu ya, lu gak berani loh ntar ketemu Tuhan. Gue aja nih sudah begini, mikir-mikir loh. Makanya malam hari waktu angkat tangan begini, waduh, dahsyat menurut Allah Bapak. Mengerikan. Makanya pernah saya mengucapkan kalimat doa yang mungkin dianggap tolol. Tuhan apapun kulakukan. Bahkan apa yang tidak bisa kulakukan. Tuh. Sebab apapun yang kubuat yang pantas untuk dia. Itu gak memadai. Aku mau lakukan apapun yang kau ingin harus kulakukan. Bahkan yang tidak bisa kulakukan. Lalu gimana? Ya begitu aja deh ngomong gua. Ini harus fanatis. Kalau belum sampai merasa haus dan lapar, waduh susah. Nanti gak nyambung ini. Ada kesenjangan. Apalagi orang yang tidak memiliki kebenaran cukup. Tidak menghayati kehadiran Tuhan. Tidak menghayati Allah hidup. Tidak menghayati Allah hadir. Gabungan antara pikiran yang memahami sesuatu dan perasaan yang merasakan secara intrinsik memungkinkan manusia memiliki fanatisme terhadap sesuatu atau seorang. Makin mengerti ini, makin mengalami ini, itu fanatismenya makin terbangun. Ini gak bisa satu hari. Ini gak benar, cuman ini. Wah, itu subjektif nih, ngawur kemana-mana saudara. Ini saja kami gak punya pengalaman, tidak mungkin, pasti sesat ini. Sebab teologi yang benar itu pasti mendorong orang untuk berbuat sesuatu. Ada nggak Pak kebenaran, kita rasin suara kebenaran tapi kita tidak berubah-berubah. Kalau itu kebenaran yang murni pada umumnya
bisa dipastikan berubah. Bisa dipastikan itu, hampir bisa dipastikan, hampir bisa dipastikan. Saya katakan hampir, pasti ada orang-orang yang menurut saya, ya dengan 1001 motivasi mendengar suara kebenaran. Kalau Anda orang punya naluri yang baik, manusia yang baik, manusia yang adil, itu dengar khotbah begini senang. Wah ini benar, ini adil. Tetapi dia tidak all out, itu juga ada. Dalam hidupnya setiap hari dia tidak akan menemukan kebenaran-kebenaran. Ini penuh dengan penipuan-penipuan. Yang dia tangkap itu bukan kebenaran. Sebab dia tidak all out, tidak menyediakan diri tanpa batas untuk itu. Padahal Tuhan mengendaki kita dengan segenap. Jangan orang merasa udah ke gereja, sudah dengar suara kebenaran, udah. Enggak boleh. Saudara, tiap hari. Ini kalau dianggap lebih terserah ya. 24 jam tuh siang dan malam yang kita pikir kebenaran. Itu otomatis. Lewat segala pengalaman hidup. Ingat ya, kita cuma 70 tahun di dunia ini. Kalau kita nggak ekstrim bagaimana? Oke, 75. Umur 25. 20. 35. 40 dan seterusnya. Ketika dia mulai usia 5 tahun, dia belajar habis-habisan tasir, kesna bahasa. Umur 20 udah kelihatan luar biasa. Umur 25 udah meledak. Dier. Umur 35 expert. 40 udah hebat deh. Ini singkat nih waktu untuk ini. Lewat 25 tahun udah nggak bisa. Fisiknya udah nggak bisa dibuat kalau itu pemain sirkus misalnya. Atau lewat 20 tahun udah nggak bisa. Jadi selama 20 tahun dia harus kerja keras. Umur 40 tahun baru mulai mau belajar sirkus, nggak bisa. Otot-ototnya, fisiknya udah nggak memadai, nggak mungkin. Nangkep saudaraku? Waktu ini terbatas. Nah kalau sekarang ini umur kita 75, ini 0 tahun, ini kekekalan. Yang di sini nih loh Pak, 75 tahun ini saat-saat penting ini. Lagi pula setiap umur ini kan punya momentum-momentum sendiri. Kalau Anda tidak bisa fanatik sekarang, umur 50 tahun, tidak mungkin ada fanatik. Tidak mungkin bisa fanatik dengan Tuhan Yesus. Tidak mungkin dengan segenap hati bisa. Tidak mungkin. Tidak mungkin aja. Percaya deh, tidak mungkin. Saya takut di sini. Karena semua itu harus bertumbuh lewat tahapan-tahapan yang ketat. Seperti fisik ini. Tidak bisa langsung. Tidak bisa. Bangun gedung saja, dicor. Cor-coran itu beton itu. Kan sekarang ada kimia, bahan kimia yang bisa cepat mengeras. Bisa. Itu pun tetap butuh waktu. Yang biasanya seminggu, 2 minggu, ini 3 hari, 4 hari bisa. Tetap 3-4 hari nggak bisa. Pagi dicor, sore ditimpa lagi, nggak bisa. Tetap butuh waktu. Hukum kehidupan itu demikian. Jadi kalau kita tidak menggunakan waktu yang ada, waduh. Kalau ada tema-tema khusus, wah baru mau denger. Dia nggak bisa fanatik. Coba perhatikan Matius 6:24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kalau Tuhan bicara begini kan jelaskan, kamu segenap hidup, segenap hati, jiwa, akal, budi mencintai Tuhan atau enggak. Tuhan 80, yang lain 20 enggak bisa. Tuhan 100 atau enggak usah sama sekali. Kan maksudnya begitu. Amin. Berarti Tuhan mengendaki 100%. Amin. Ya memang kita sekarang ini belum sempurna, tapi jangan permisif. Jangan membuat pembenaran, pemanjaan diri, pembenaran. Seolah-olah untuk Tuhan boleh 50, dunia 50, Tuhan 60, ya lumayan 60. Enggak. 100% Tuhan atau enggak sama sekali. Kita harus terima dulu, ya ini yang benar, aku mau seperti itu. Walaupun dalam pergumulan mencapai 100% segenapnya untuk Tuhan, itu perlu waktu.
Tapi di Alkitab kita menemukan ya orang-orang seperti Paulus yang mengatakan di Filipi 1:21, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kita menemukan orang seperti Petrus yang ketika sudah dewasa mengulurkan tangan ke tempat yang dia tidak suka. Dia mati martir, dengan cara demikian ia memuliakan Bapa di surga. Saudaraku sekalian, dalam hal ini peran individu untuk mau melangkah itu harus menyala. Fanatisme seseorang tidak bisa dilepaskan dari pemahaman seseorang terhadap sesuatu. Kalau kita dalam konteks dengan Tuhan, kebenaran. Fanatisme adalah buah dari aktivitas rasio dan batin. Akibat dari indoktrinasi atau pemasukan pemikiran secara intensif akan menciptakan fanatisme dalam diri seseorang. Dalam hal ini pola pikir dan segala sesuatu yang terinfus ke dalamnya sangat mempengaruhi fanatismenya. Ya, saya belum sempurna, tapi kalau saya melihat diri saya mah lumayan fanatis gitu, lumayan. Dan saya harap saya akan lebih fanatis ke depan. Dan saya sudah mencoba membagikan kebenaran-kebenaran yang nuansanya sudah fanatis. Fanatik ekstrim untuk Tuhan. Itu pun tidak membuat orang mudah berubah. Ada orang yang tidak berubah sama sekali. Dan saya kalau melihat kenyataan itu, kalau itu terjadi pada aktivis gereja, saya jadi terus terang ya kadang-kadang melihat masa depan gereja jadi lemah. Ya, jadi apa ya gereja ini? Kalau pengurus cuma bisa ngatur kursi, terima tamu, ya buat apa? Dulu gereja-gereja juga ada terima tamu, masuk aja pulang begitu saja. Duduk dengar firman. Jangan sibuk sendiri Anda nggak dengar firman. Padahal ini pengurus. Jadi apa nanti gereja masa depannya? Takut saya. Anda bisa ngerti maksud saya? Jadi apa gereja? Kalau orang cuma sibuk ngurusin kegiatan tapi tidak ngerti kebenaran ini. Kita bukan cari nafkah. Bukan cari nafkah untuk Erastus. Bukan cari nama besar untuk saya. Bukan. Tujuan gereja itu apa? Ini loh. Yang datang suara kebenaran dia belum lurus. Apalagi yang gak datang. Kebenaran apa yang dia miliki? Oh Pak itu jauh Pak. Oke jauh. You dengar CD deh. Kadang-kadang ya saudara, orang tuh gak dewasa. Ya bengkok hatinya gitu. Saya di mimbar ngomong, dengan mendengar firman ini mau tidak mau kan cuma jadi, ya mungkin gak banyak tapi gak apa-apa. Sudah cukup, saya tuh lembut-lembut, sekarang harus tegas. Ya Pak Eras kayak maksa kita datang suara kebenaran. No way. Kalau untuk jadi perwira tinggi harus datang suara kebenaran. Kalau jadi jemaat biasa yang masih mau memuaskan dirinya, boleh deh. Udah jangan masalah-masalah kecil sibuk. Enggak perlu. Kita harus berpikir besar. Nah bagaimana kita mengerti kebenaran ini dan bertumbuh dalam kebenaran yang ada. Harus mengenal kebenaran secara cukup. Baru dia akan menemukan kebenaran dalam hidupnya setiap hari. Dia akan menemukan bagaimana cara Tuhan membentuk. Di situ dia bisa membaca yang dimaksud Alkitab Allah itu bagi dalam segala suatu mendatangkan kebaikan. Kalau cuma begini, aduh Pak kebetulan saya datang ke rumah teman itu ternyata lagi cari pegawai, wah Allah terus bekerja dalam segala suatu. Yang begitu agama lain juga punya. Memang itu termasuk betul, tapi bukan hal yang sekadar begitu. Pasti ada hal yang luar biasa yang membuat engkau berubah, watakmu berubah, karaktermu berubah, hatimu dipindahkan dalam kerajaan surga. Itu baru yang benar. Nilainya itu jangan yang rendah-rendah, yang tinggi. Sampai tingkat tertentu, karena fanatismenya kepada sesuatu yang diyakini benar, itu orang jadi irasional. Perbuatannya bisa tidak dipahami umum dan tidak dimengerti oleh akal sehat. Perilaku irasional tersebut membuat seorang bisa kehilangan nilai-nilai kemanusiaan. Itu kalau yang negatif, mengerti? Menjadi aneh, kejam, serta sukar dimengerti. Seperti pelaku peledakan bom bunuh diri.
Seperti beberapa waktu yang lalu pemenggalan kepala 3 siswi di Poso. Penembak gelap, gak jelas siapa yang ditembak. Kan orang konyol ini. Meledakkan bom di rumah ibadah. Lagi sembayangan. Yang kena ya orang lagi sembayang. Oh, lagi dendam tuh sama polisi. Dalamnya bukannya polisi, juga di situ kan ada banyak tokoh-tokoh agama yang nggak bersalah bisa kena paku yang meledak gitu. Akan jadi irasional toh, karena diajar, diindoktrinasi pengertian-pengertian yang membuat dia bertindak demikian. Sungguh irasional. Nah, sekarang bagaimana kita bisa belajar firman Tuhan sampai kita memiliki pikiran-pikiran Allah yang mungkin nggak nyambung dengan pikiran manusia berdosa. Memang gak nyambung dengan pikiran manusia pada umumnya. Tapi punya pikiran-pikiran Tuhan. Nah, pikiran-pikiran Tuhan ditabur lewat banyak pengalaman ini. Anda akan menemukan itu. Kalau kebenaran-kebenarannya dipahami. Ini manualnya, petunjuknya, manual booknya. Ini harus benar dulu. Baru akan menemukan di sini. Lewat film dan tontonan, lewat kesalahanmu pun. Semua mengandung kebenaran. Bapak Ibu ya, mohon tidak curiga sama saya kalau saya ngomong sampai segusar ini tuh. Golek opo, nyari apa sih? Gitu loh. Nyari kolektor kali, kagak. Sampai saya kembalikan kolektor saya. Bukan mau sombong. Satu kali saya minta lagi. Saya bisa gunakan untuk kepentingan orang. Supaya tahu gusar kita itu bukan karena apa-apa. Karena kita melihat fakta hidup. Kalau sampai orang tutup mata nggak dikenal Tuhan. Duh, mengerikan. Loh, ngerti nggak mengerikan? Kalau sampai anak digebuki orang tua karena nggak mengerjakan PR. Itu bukan jahat loh orang tua loh. Anak ini kadang gak ngerti, nanti kamu jadi gembel nak. Jadi kalau sama orang tua marah, anak pulang di atas jam 10, jam 11, sampai gusar. Itu bukan orang tua cerewet. Orang tua mau menyelamatkan. Kalau ada anak gadis, ada hubungan sama pria, orang tua mandang kayaknya gak membahagiakan anak. Itu kalau anak baik, makasih mama, aku kayaknya seneng sama dia, tapi kayaknya mama gak setuju, ya udah enggak. Tapi kalau anak bandel, mama tuh subjektif ya, pikirnya pendek ya, goblok. Kamu gak ngerti nak. Gak pernah jadi orang tua sih lo. Orang tua udah lihat bagaimana penderitaan orang salah pilih jodoh. Nah kalau kita sudah mengenal kebenaran, menghayati artinya kekekalan, kita ngajarin orang-orang gak mau ngerti. Aduh, kamu gak ngerti sih. Saya kalau ngomong, saya tuh takut ya. Aku lagi gitu kedengarannya. Tapi gak ada cara lain menjelaskan. Hidup saya ini sudah tidak rasional kalau dilihat secara umum. Tidak rasional, saudaraku. Kerja saya keras, mikirin banyak hal. Dan orang-orang dekat saya tahu. Apa sih yang saya ngomongin tiap hari kalau bukan firman, bagaimana relight firman lewat buku, broadcasting, itu saja. Sampai menyebar ke seluruh Indonesia. Sekarang Palangkaraya, dulu pernah kita bikin Alkitab berhenti, sekarang bikin lagi. Dananya berapa? Sekian puluh juta tiap bulan, saya bayar, lakukan. Puluh juta, puluhan bukan belasan, bayar. Ingat ya, lahirkan 25 penginjil, kirim ke pedalaman. Suku-suku terasing Dayak. Nyari apa sih? Kan gitu. Ya terserah situ. Udah bukan cari kebanggaan lagi. Nah, Anda harus punya fanatisme begitu. Nah, fanatisme yang sampai tingkat tidak rasional ini memang sukar dimengerti. Tapi bukan negatif loh. Positif. Oh, gak ada yang dirugikan, gak ada yang dilukai. Amin. Gak ada kok yang dirugikan. Tidak ada yang dilukai, tidak ada. Kalau Anda fanatis secara benar, memang Anda tidak rasional di mata orang yang tidak dijamah Tuhan, yang tidak bertumbuh dalam kebenaran. Tapi Anda tidak melukai siapapun. Ingat ini.
Anda nggak melukai. Bahkan orang Kristen yang dewasa itu berhadapan sama orang beragama lain tidak melukai. Mau agama apapun dia menghargai. Rumah ibadah apapun dia menghargai. Toleransinya proporsional, tulus. Itu loh fanatik yang benar. Fanatik yang nggak benar, lihat orang beragama lain. Kan begitu. Itu orang Kristen yang nggak dewasa. You pasti nggak fanatik sama Tuhan. Kalau you fanatik sama Tuhan, you mencintai semua orang. Beda. Dulu saya juga termasuk fanatik begitu. Nah, kalau lihat agama lain, bajuku nggak bisa dipakai dia loh. Jadi aku menghargai dia. Dia, ya udah, aku terima sebagai saudara sebangsa setanah air. Beda. Jangan pikir orang fanatik kepada Tuhan Yesus lalu jadi benci agama lain, fanatik dengan agamanya, lalu benci agama lain. Tidak, orang yang mengerti kebenaran, fanatik dengan Tuhannya, dia justru mengasihi agama lain. Dengan kasih yang tulus, saudaraku sekalian. Dunia ini telah diwarnai dan merusak pola berpikir manusia. Sehingga jarang orang bisa fanatik dengan Tuhan. Orang banyak dibawa kepada suasana mediokritas. Tidak panas, tidak dingin, hangat. Dan yang ini sering dilestarikan sebagai kesopanan. Termasuk orang-orang di dalam gereja. You mau sopan bagi manusia, tapi you nggak hormat kepada Allah. Nanti kamu lihat kalau sampai ketemu Tuhan. Jadi apa kamu? Nah, sebelum kita ketemu Tuhan, ayo kita fanatis untuk Tuhan secara benar. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatan. Punya komitmen dulu, walaupun kita belum bisa melakukan. Komitmen dulu, nanti saudara akan dimampukan Tuhan masuk wilayah-wilayah yang benar. Dan pelayanan yang murni, pelayanan yang sejati, itu pelayanan yang dilakukan orang-orang yang fanatik dengan Tuhan. Kalau belum fanatik, dia pasti punya keuntungan di situ. Amin.